Halo, kita kembali lagi nih buat ngupas tuntas satu topik penting. Halo. Kali ini kita mau lihat pola yang sering banget muncul waktu negara masuk ke krisis utang parah. Betul. Sampai pemerintah dan bank sentralnya itu bisa dibilang, wah di ujung tanduk lah ya. Iya, udah mepet banget gitu. Kita bakal bedah nih urutan kejadian khasnya, arketipenya, berdasarkan analisis dari buku Redalio, khususnya bab 4 soal urutan arketipe ini. Ya, analisis Dalio ini kan didasarkan pada, banyak sekali kasus sejarah ya. Puluhan studi kasus. Tujuannya apa? Biar Anda yang dengerin bisa paham polanya sama tanda-tandanya. Oke, siap ya? Kita mulai bongkar. Siap. Pola ini emang menarik banget sih, karena ya itu tadi, muncul berulang kali. Walaupun detail tiap krisis bisa beda-beda ya. Tapi benang merahnya tuh sering sama. Jadi kalau kita paham urutannya, kayak punya peta lah buat baca situasi ekonomi. Negara mulai masuk ke jalur yang bahaya ini. Seringnya ini semua itu berawal dari defisit transaksi berjalan yang besar, gede banget, dan terus-terusan selama bertahun-tahun. Maksudnya gimana tuh, defisit transaksi berjalan? Artinya, ya negara itu belanjanya atau investasinya ke luar negeri lebih banyak daripada pendapatan dia dari ekspor atau investasi yang masuk. Gitu sederhananya. Oke. Nah, buat nambal kekurangan ini, mereka biasanya pinjem banyak dari luar negeri, dari asing. Ini yang bikin kerentanan besar. Kalau tiba-tiba sentimen pasar berubah, terus modal asing pada ditarik keluar gitu aja, wah, negara itu bisa langsung goyah. Kebayang sih. Di titik ini, kalau kita lihat proyeksi utang pemerintahnya ke depan, biasanya udah mulai kelihatan tuh. Wah, ini kayaknya nggak bakal sanggup bayar nih dalam jangka panjang. Udah nggak sustainable. Kedengerannya kayak bom waktu ya. Ngeri juga. Lalu pas tanda-tanda awal ini muncul, pemerintah biasanya ngapain? Apa mereka langsung panik atau punya strategi gitu? Responsnya macam-macam sih. Tapi seringkali ya nunjukin gejala kayak gali lubang tutup lubang gitu. Oh gitu ya? Iya, mereka mungkin coba minta bantuan dari lembaga internasional kayak IMF misalnya, atau cari kesepakatan geopolitik biar dapat dana segar. Ada juga yang coba ngakalin pasar dengan memperpendek jatuh tempo utangnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi, utang yang tadinya jangka panjang dibikin jadi jangka pendek. Ini sebenarnya sinyal bahaya loh. Artinya, yang ngasih pinjaman udah nggak berani ngasih buat jangka panjang. Udah nggak percaya gitu. Iya, paham. Terus, dalam situasi yang lebih genting, pemerintah bisa aja memberlakukan kontrol modal. Jadi, ngelarang atau membatesin banget uang keluar dari negara. Ini langkah yang sering dianggap udah putus asa banget buat nahan pendarahan modal. Nah ini nih titik krusialnya kan, pas masalahnya mulai nyeres bank sentral. Gimana peran bank sentral di sini? Mereka kan harusnya jadi penjaga stabilitas moneter ya? Betul sekali. Disinilah bank sentral itu menghadapi dilema klasik yang, sulit banget. Gimana tuh dilemanya? Gini, di satu sisi, mereka punya mandat buat jaga nilai tukar mata uang. Caranya, ya jual cadangan devisa, aset keras kayak dolar atau emas gitu, dijual buat beli mata uang sendiri di pasar, biar nilainya nggak anjlok. Oke. Tapi, di sisi lain, pemerintah yang lagi kehabisan uang, kan mungkin neken bank sentral buat bantu, buat nalangin. Minta tolong gitu ya? Iya, caranya bisa macam-macam. Bisa dengan bank sentral nyetak uang baru buat beli surat utang pemerintah. Ini yang namanya monetisasi utang. Atau bisa juga buat nalangin bank-bank domestik yang mulai goyah gara-gara krisis. Wah, jadi kayak kejepit gitu ya? Antara harus jaga mata uang atau nyelamatin pemerintah sama ekonomi domestik? Tepat sekali, persis kayak gitu. Masalahnya, kedua pilihan itu ada batasnya kan? Iya juga ya. Kalau bank sentral terus-terusan jual cadangan devisa, ya lama-lama habis juga dong. Pasar itu pinter. Mereka bisa lihat ini. Wah, cadangannya makin tipis nih. Mereka tahu kalau pertahanan mata uang pasti kalau jebol. Nah, ini malah bisa memicu pelarian modal yang lebih kencang lagi. Makin panik ya jadinya. Betul. Akibatnya apa? Aset bank sentral yang tadinya isinya aset keras kayak falas atau emas, lama-lama makin banyak diisi aset lunak, yaitu surat utang dari pemerintahnya sendiri yang mungkin diragukan kemampuannya buat bayar. Ini jelas mengerus kredibilitas bank sentral. Tunggu sebentar, ini menarik banget. Kan ada anggapan tuh, bank sentral itu sakti lah, bisa cetak uang seenaknya. Tapi tadi disebut risikonya mirip bank komersial. Maksudnya gimana? Apa bank sentral beneran bisa rugi gitu? Nah, ini poin penting yang sering kelewat. Iya, beneran.
Bank sentral itu secara teknis bisa merugi loh. Wah, Kemampuan nyetak uang itu memang bisa nyamarin masalah buat sementara. Tapi bukan berarti nggak ada konsekuensinya. Misalnya nih, waktu bank sentral melakukan monetisasi gede-gedean, kan dia beli banyak surat utang pemerintah tuh, yang bunganya mungkin rendah. oke. Nah, di saat yang sama, buat nyerap kelebihan likuiditas akibat cetak uang tadi, bank sentral mungkin harus bayar bunga yang lebih tinggi ke bank-bank komersial yang nyimpen cadangan di bank sentral. Jadi ada biaya juga ya buat nyerap uang itu? Betul. Kalau bunga yang harus dia bayar ke bank-bank ini lebih tinggi daripada bunga yang dia terima dari surat utang pemerintah yang dia beli, ya rugi dong bank sentral secara operasional. Wow, itu baru tahu saya. Beneran ngubah cara pandang ya soal kesaktian bank sentral. Oke, lanjut nih. Setelah melewati fase genting ini, krisisnya biasanya berakhir gimana? Apa ada jalan keluar yang katakanlah mulus gitu? Sayangnya sih jalan keluarnya jarang banget mulus ya. Seringkali menyakitkan. Biasanya masuk fase penyelesaian atau resolusi namanya. Resolusi ya? Iya. Keseimbangan baru memang bakal tercapai, tapi seringkali setelah terjadi devaluasi mata uang yang tajam banget. Ini bikin aset dalam negeri jadi murah buat orang asing, tapi ya sekaligus bikin warga negaranya sendiri jadi relatif lebih miskin. Waduh. Atau bisa juga lewat restrukturisasi utang. Jadi negara negosiasi ulang syarat utangnya sama kreditur. Bisa berarti nilai pokok utangnya dipotong atau waktu bayarnya diperpanjang. Intinya sih ini kayak semacam gagal bayar parsial gitu. Jadi tetap ada pengorbanan besar ya? Pasti. Ada beberapa faktor kunci yang biasanya bantu nurunin rasio utang terhadap PDB setelah krisis agak reda. Bisa karena inflasi yang tinggi banget, ini kan menggerus nilai real utang secara efektif. Oh iya, bener juga. Bisa juga karena pertumbuhan ekonomi real balik lagi jadi kencang. Atau pemerintah berhasil jalanin program penghematan jadi anggarannya surplus primer. Pembelian utang lanjutan oleh bank sentral juga bisa berperan, atau yaitu tadi, pilihan terakhir, gagal bayar, default sebagian atau seluruh utang. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang nyimak, ternyata ada pola yang jelas dan cenderung berulang ya dalam krisis utang negara. Betul, ada polanya. Dimulai dari numpuknya utang luar negeri dan defisit, terus respons pemerintah yang seringkali reaktif dan tambal sulam, diikuti keterlibatan bank sentral yang penuh dilema dan resiko tinggi, sampai akhirnya mencapai resolusi yang ya menyakitkan tapi mungkin nggak terhindarkan. Paham siklus ini penting banget kayaknya. Dan relevansinya buat Anda itu jelas banget. Ini bukan cuma pelajaran sejarah loh. Pola ini bantu kita buat baca berita-berita ekonomi hari ini dengan lebih kritis. Betul. Jadi, pas Anda dengar soal utang suatu negara, kebijakan bank sentralnya gimana, atau ada gejolak mata uang, Anda bisa coba nih, petakan situasinya ke dalam arketipe yang tadi kita bahas. Ini bantu banget buat milah mana info penting, mana yang cuma noise aja di tengah banjir berita. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat pola historis yang barusan kita bedah tadi, gimana menurut Anda intervensi fiskal dan moneter yang gede-gedean banget dilakukan banyak negara sejak krisis 2008 dan terutama sejak pandemi 2020 kemarin? Pertanyaan menarik itu. Apakah langkah-langkah itu sejalan dengan pola awal krisis utang yang kita bahas, atau justru itu upaya buat mutus siklus tersebut? Dan apa ya kira-kira implikasinya ke depan? Coba direnungkan. Iya, implikasinya bisa jauh itu. Obrolan yang membuka wawasan sekali ya hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya. Sampai jumpa.